Membuatku dapat berkata, Tuhan yang ku sembah, Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia ada selalu bersama kita, selalu ada besertaku. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya kekuatanku. Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia bangkit untuk membelaku. Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Kami pastikan Yesus, hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Katakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Segala perkara Yesus, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia, di dalamnya kekuatanku. Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia bangkit untuk membelaku. Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Dan hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kau Tuhan yang memberikanku hidup, Kau Tuhan yang teguhkan langkahku, Kau Tuhan yang memegang tanganku. Pastikan hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Ku katakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kami katakan, ku katakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Ku katakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Amin. Dia Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang hidup atas hidup kita. Amin. Boleh tengok kanan kiri, berikan senyum, katakan kita lebih dari pemenang sebab Yesus ada di dalam kita. Amin. Kita mau bersorak buat nama Yesus. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
bisa dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. haleluya. Haleluya. Mari kita kibarkan pancinya, Kibarkanlah pancinya. ya Yesus. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Gue traktor aja buat Yesus kita. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, Kita lebih dari pemenang. haleluya. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang, Amin. amin. Kita mau terus serukan nama Yesus, Amin. sebab Dia Tuhan, Yesus yang dahsyat dalam hidup kita, amin. Dari utara selatan, hanya nama Yesus. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Amin. Yes. Jemaat silakan duduk. Allah kita dahsyat, men. Amin. Karena kasihnya kita mau bersyukur, kita mau mengucap syukur buat kasih karunia atas hidup kita. Begitu besar kasih Allah akan hidup kita. Terima kasih Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Hamdidaraku Yesus. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu Bagi kasih-Mu bagi Yesus. kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Saya undang teman-teman jemaat balik berdiri.
kita mau angkat pujian ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Kau Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta, oh Yesusku, sangat ku cinta. mari angkat tanganmu, mari sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Kami merdeka. Haleluya Yesus. Kaulah kekuatan kami Yesus. Kemanapun kami ada, di situ Engkau ada. Haleluya Yesus. Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, Itu besar kasih-Mu Yesus. begitu besar ya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar ya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatan kami Yesus. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku. tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Kami tidak akan goyah. Aku tak akan goyah.
sukacitaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur yang sudah kita bawa. Kita angkat tinggi-tinggi roti di atas tangan kanan kita. Kita masuk mengingat akan kematian pengorbanan Tuhan kita untuk kita semua yang dikasihinya. Sebab pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat akan kematianku. Dia yang sudah menanggung segenap hidup kita, dan oleh kuasa bilur-bilurnya, maka kita semua dibuat sehat, sembuh dari segala sakit penyakit. Mari kita memakan dengan iman dan percaya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus." Kita angkat cawan di sebelah di atas tangan kanan kita. Kemudian dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita meminum dengan iman. Darahnya sudah ditumpahkan sehingga kita dikuduskan dan dibenarkan di hadapan Bapa. Kita menyambutnya dengan ucapan syukur, katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Melewati semua keadaan, kami diperkuat dan kami aman karena perlindungan darah anak domba Allah yang menjaga kami dari setiap bahaya, yang melalukan kami dari segala bencana. Maka kami semua jemaat-Mu aman, selamat di tengah virus corona, di tengah keadaan zaman seperti apapun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang tiada taranya. Dan sekarang kami mau nikmati firman Tuhan. Seperti Maria, biar kami duduk diam menikmati Yesus. Engkau yang berkata-kata, Roh Kudus yang akan mengajar setiap kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami semua mengenal Tuhan lebih dalam dan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu berserah diri untuk Tuhan memakainya. Haleluya. Kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Puji Tuhan, semua sehat? Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, silakan duduk. Bulan ini temanya masih Grace on Job. Ya, anugerah Tuhan atas pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Minggu lalu Pak Yakub, kalau tidak salah, menyampaikan bahwa orang yang hidup di bawah kasih karunia, dia bekerja dengan rest. Amin. Amin. Rest itu istirahat, bukan berarti nothing to do, bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kita bekerja tetapi tidak ngoyo.
Amin. Sebab di dalam pekerjaan kita dibimbing oleh Tuhan sendiri dan Dia juga yang menyertai dan memberkati kita. Pagi hari ini mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal 6. Ayat 31 sampai 33. Mari kita baca bersama saudaraku, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa, pengen jalan-jalan, pengen suasana baru. Nah, Tuhan bilang, kamu banyak mengkhawatirkan apa yang akan kamu makan. Kamu khawatir saat ada corona ini apa yang akan aku pakai. Mungkin pakai untuk bayar angsuran, mungkin khawatir untuk bayar listrik, mungkin khawatir untuk nyekolahkan anak. Kalau yang di negeri masih free. Katanya yang swasta kayak Pak Peter Bu Else, orang mlebu sekolah tetap SPP, betul ya? Nah, apakah yang akan kupakai untuk membayar? Sementara pekerjaan mungkin nyusut penghasilannya. Karena saya menjumpai banyak orang, termasuk tetangga-tetangga saya, sambil belanja tukang sayur, mereka bilang, penghasilannya dipotong Bu, masuknya nggak sampai 70%, jadi masuknya hanya sekitar 50 dan 60. Tetangga saya kanan kiri depan semua bilang gitu. Tetapi kalaupun ada di antara kita yang mengalami itu, lihat Tuhan berkata, jangan khawatir. Amin. Karena walaupun situasi seperti itu, Tuhan bisa menambahkan kepadamu berkat dengan berbagai cara. Saya bersyukur, puji Tuhan, tapi saya juga percaya kalau ada yang mengalami itu, tetap tenang. Saya bersyukur gaji masih tetap sama. Baik, maaf ya, berkat dari gereja maupun dari sekolahan. Padahal di sekolahan saya seminggu hanya masuk kadang 2 atau 3 kali. Itu pun di sekolahan hanya duduk, saudara. Sampai aku kadang ngopo iki, makanya sering mencari aktivitas belajar apapun. Nah, itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga dalam musim ini pun Tuhan pelihara saya tidak kekurangan apapun. Nah, bahkan saya mau kesaksian sebelum saya melanjutkan. Saya itu awal corona pas gereja bagi berkat tuh loh saudara. Bagi-bagi berkas, beras untuk orang-orang yang kekurangan. Saya itu sempat gini, aku juga perlu jaga-jaga nyetok beras. Aku biasanya habis 5 kilo sampai 7 kilo sebulan, perlu nyetok 25 kilo supaya bisa untuk 3 bulan ke depan. Pikir saya gitu saudara. Saya baru beli 10 kilo, tahu nggak? Dalam 1 bulan Tuhan kirim berkat beras ke saya itu bisa 50 kilo. Dari mana? Bukan saya ngambil dari stok punya gereja, tapi Tuhan itu justru, wah saya benar-benar nggak duga. Dari orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan untuk ngirimi saya beras, dia pikir mungkin Bu Sri kurang beras gitu ya. Dia kirim itu bisa satu orang ngirim 10 kilo, ada yang ngirim 15 kilo, dan ada yayasan yang tidak pernah saya pikir memberi ke saya, guru-guru agama Kristen. Kok yo ngasih setiap bulan rutin. Jadi di rumah ada stok naik grup 75 kilo ada. Kalau ada yang hari ini benar-benar enggak punya beras, hubungi saya. Amin. Saya mau berbagi. Saya sudah bagi ke teman yang kayaknya membutuhkan tapi masih ada. Nah, saudaraku, itulah penyediaan Tuhan bagi orang-orang yang lihat. Apa tadi? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya yang ada di sini pagi ini sudah memiliki kerajaan Allah. Sudah hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka engkau dan saya adalah orang-orang yang siap nampung apa yang ditambahkan kepada kita. Amin. Kita lihat dalam kitab Roma, kerajaan Allah itu seperti apa untuk kita lebih mengenal yang Tuhan nyatakan. Roma 14 ayat 17.
Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab bukanlah soal tetapi amin. Jadi ketika Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Kata carilah itu artinya ternyata saya belajar dari bahasa aslinya itu adalah pikirkanlah dahulu kerajaan Allah. Kenalilah dahulu kerajaan Allah. Mengertilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya percaya kita sudah mengenal kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah siapa yang memimpin? Yesus. Maka mengenal kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah berarti hidup di dalam Yesus. Orang yang hidup di dalam Yesus adalah orang yang hidup di bawah kasih karunia. Dan Tuhan berkata apa? Yohanes 15 ayat 4. Sebab di dalam aku kamu berbuah banyak. Katakan banyak. Di dalam Yesus banyak buahnya. Tetapi di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tanpa Yesus, seseorang mungkin bisa menghasilkan uang. Tetapi tidak uang yang sesungguhnya yang menjadi berkat. John Lennon, saya pernah membaca sebuah tulisan. John Lennon itu orang yang tenar. Ya, grup apa Pak? The Beatles ya. Orang yang tenar banget, kaya. Di dalam kekayaannya di hampir penghujung hidupnya. Kalau nggak salah dia mati ditembak atau bunuh diri Pak? Hah? Ditembak oleh penggemarnya loh ya katanya ya. Dia berkata, uangku banyak. Seandainya aku bisa membeli damai yang menenteramkan hatiku, maka aku akan membeli. Ternyata uang dan ketenarannya itu tidak memberikan John Lennon damai sejahtera. Tetapi Yesus berkata apa saudara? Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan, apa yang diberikan oleh Yesus sang kebenaran, pemimpin kerajaan Allah, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. John Lennon punya ketenaran dan uang dari dunia, tapi tidak punya damai sejahtera. Dia mau beli, dia nggak bisa. Bersyukurlah kita pagi ini, saya percaya full damai. Amin. Nggak ada kekhawatiran toh? No, kita full damai dan itulah yang ada di dalam kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Ayo ucapkan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Kebenaran yang ada dalam ayat itu artinya sah, artinya sejati, artinya adalah materai yang benar-benar terbukti. Kayak cek gitu loh saudara. Kalau engkau dan saya sudah memiliki Yesus sang kebenaran, kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita sudah sah untuk ditambahi berkat. Katakan haleluya. Tegas. 1, 2, 3. Haleluya. Itu adalah ungkapan kemenangan saudara. Engkau adalah orang-orang yang menang. Kerajaan Allah juga berbicara kembali ke 14 ayat 27. Roma deh. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Siapa yang memberikan sukacita yang sejati? Koko Ari. Menurut Koko Ari siapa? Oh, kok cuma nuding? Oleh Roh Kudus. Siapa yang memiliki sukacita yang sejati kalau gitu? Orang yang didiami Roh Kudus.
Siapa orang yang didiami Roh Kudus? Orang yang percaya pada Yesus. Semua kembali kepada Yesus. Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita pasti hidup dalam kebenaran. Kita pasti memiliki damai sejahtera. Kita pasti memiliki sukacita. Katakan, aku hidup dalam kerajaan sorga. Walaupun sorga yang sesungguhnya kita belum ke sana. Ketika Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, dia bilang apa? Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah, berikan kami pada hari ini makanan. Jadi datanglah dulu kerajaan Allah di dalam hidup seseorang. Maka Tuhan pasti menambahkan, mencukupkan makanan yang dibutuhkan setiap hari. Enggak hanya berbicara makanan untuk ini, tapi semua kebutuhan yang kita butuhkan pasti, katakan pasti, diberikan. Itulah Yesus. Nah, di situ dikatakan bukan soal makanan dan minuman. Ternyata ayat itu, kalau orang yang memikirkan kerajaan Allah, yang ada di otaknya nggak hanya mikir, piye yo caranya aku dapat duit. Yang ada di otak dia nggak hanya berpikir bagaimana caranya aku bisa menyenangkan daging. Kata makanan berbicara juga tentang daging, kedagingan. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah nggak memikirkan kedagingan. Galatia 5 ayat 16 sampai 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan lain-lain. Tetapi yang ada dalam kerajaan Allah, dia memikirkan bagaimana Kristus memberkati hidupnya. Bagaimana Kristus membimbing aku di jalannya. Bagaimana Kristus memberi aku damai sejahtera dan sukacita. Makanya Tuhan bilang, jangan khawatir akan hal-hal lahiriah daging. Amin, saudara. Saudara yakin sudah tinggal di dalam kerajaan Allah? Amin. Ketika engkau dan saya mempersilahkan Yesus memimpin hidup kita, engkau dan saya ada di bawah kasih karunia. Nah, sekarang lanjut, bagaimana sih hidup di dalam kerajaan Allah? Bekerja di bawah kerajaan Allah itu seperti apa? Mau tahu enggak? Hidup di dalam kerajaan Allah, bekerja di bawah apa? Berada di bawah kasih karunia atau kerajaan Allah. Mau tahu enggak? Kita lihat ya. Mari kita lihat. Sebentar. Coba Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang yang hidup di bawah kasih karunia, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, dia menaruh pengharapannya berlimpah-limpah kepada berkat Kristus. Jadi bukan mengandalkan kepandaiannya. Mungkin IQ-nya termasuk superior, tapi tanpa Kristus itu bisa zonk. Betul enggak? Semua yang dikerjakan kok enggak menghasilkan apa-apa. Aku udah banting tulang ke sana sini, aku sudah ngelamar kerjaan di sana sini. Kok kenapa enggak ada yang menerima aku? Kenapa? Dia mengusahakan dengan kecerdasannya sendiri. Dia pikir dengan kepandaiannya itu dia pasti berhasil. Tapi mungkin ada orang yang sederhana, ya. Tapi dia menaruh pengharapannya penuh kepada Kristus. Dia bekerja di bawah bimbingan Kristus. Dia menjadi orang yang sabar, setia, tekun, tanggung jawab. Tuhan bisa membuka peluang-peluang yang mungkin tidak diterima oleh orang yang IQ-nya tinggi. Itulah keberuntungan di dalam Kristus. Amin. Di kitab Yosua 1 ayat
89 yang saya sampaikan di renungan hariannya grup. Maka engkau akan dibuat berhasil dan beruntung. Kalau kita sudah punya pegangan, aku ini ditetapkan untuk berhasil dan beruntung. Aku ini ditetapkan hidupku berkelimpahan, tidak kekurangan. Aku ini ditetapkan untuk diberkati. Kalau itu yang sudah menguasai pikiran, hati, dan roh kita, maka itulah yang akan kita alami. Itulah yang dimiliki oleh seorang pribadi yang akan kita pelajari pagi ini. Kemarin Pak Yakub mempelajari tentang Ishak. Pagi ini kita akan mempelajari tentang cucunya Ishak yang dibuat berhasil Tuhan. Siapa bisa menebak? Siapa cucunya Ishak yang diberkati Tuhan berhasil karena disertai Tuhan? Yusuf. Wow, tepuk tangan untuk yang sudah menemukan ya. Kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 10. Mari kita baca bersama, Bapak Ibu dulu, 1, 2, 3. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Saudara, apa yang terkandung di dalam pernyataan Yusuf ini? Dia mempunyai visi, dia mempunyai arah tujuan hidup. Dia sudah ditaruh di dalam benak pikirannya, hatinya, rohnya oleh Tuhan. Mimpi itu dari Tuhan, amin. Dan mimpi itu besar maknanya. Karena apa? Dari mimpi itu Yusuf itu sudah punya pemikiran yang pasti. Suatu hari aku akan menjadi seorang yang sukses. Suatu hari aku akan menjadi seorang yang berhasil menjadi penguasa. Lihat, berkas gandum saudaranya dan saudara-saudaranya, bahkan bintang dan bulan sujud kepada kepunyaannya Yusuf. Itu berbicara bahwa suatu hari Yusuf akan menjadi penguasa yang disembah oleh saudara-saudaranya, bahkan termasuk ayahnya. Makanya saudaranya itu jengkel. Bocah ranggena mungkin mikirnya gitu ya. Kamu ini mau berkuasa atas kami. Tapi Yusuf sadar bahwa itu bukan mimpi asal-asalan. Itu mimpi yang berasal dari Tuhan. Mungkin Tuhan berbicara kepada saudara tidak melalui mimpi saat tidur seperti Yusuf, tapi melalui rema firman Tuhan. Tapi mungkin melalui pernyataan roh yang berbicara kepada saudara saat engkau dengar firman atau saat engkau sedang merenung, Tuhan menyampaikan sesuatu yang besar. Itu adalah visi dari Tuhan. Amin. Dan ketika kita terima visi itu, jangan diabaikan. Yakini, percayalah bahwa engkau akan mengalami itu. Saudara, saya pernah terpuruk tahun 2000. Saya tidak bekerja lagi. Mungkin kalau sekarang ngerasa kayak orang-orang yang di PHK. Saya nggak punya pemasukan lagi waktu itu.
Karena kondisi hidup saya mengundurkan diri dari pelayanan, saya mengundurkan diri dari gereja. Waktu itu saya sempat ngajar di sekolah Alkitab, saya juga mengundurkan diri. Saya nggak punya pemasukan secara keuangan. Tapi Tuhan bicara apa? Saat itu saya lagi hamil anak saya Elia. Tuhan berbicara setiap hari, saya mendahulukan kerajaan Allah. Setiap hari yang saya pikirkan hanya bagaimana saya bisa melewati hari ini bersama Tuhan. Sampai waktu itu setiap pagi saya doanya gini, Tuhan beri aku kekuatan, kesanggupan untuk menjalani hari ini. Step by step, saudara. Kenapa? Nggak ada yang bisa saya pakai untuk membeli sesuatu. Bahkan saya pernah bilang, tahun 2000 waktu anak saya sudah lahir, aku engko arek nyekolahke anakku nganggo apa? Masa aku kuliah, anakku ora kuliah, ora sekolah. Saya khawatir waktu itu. Tapi Tuhan, saat saya dalam kondisi seperti itu, saya terus hidup membaca firman, dalam doa memuji Tuhan. Gelap sepertinya sekeliling, tapi Tuhan berbicara melalui kitab Yoel 2. Aku akan memulihkan tahun-tahun dalam hidupmu yang hasilnya dimakan belalang pelahat, belalang pengerit, belalang pelompat. Dan kamu akan kelimpahan gandum, anggur, dan minyak. Wah, ayat itu rasanya setiap hari yang saya ucapkan ayat itu. Belum terjadi wujudnya bahwa saya punya penghasilan lagi. Belum terwujud bagaimana Tuhan memberi gaji ke saya. Tahun 2001 saya masuk pelayanan di Ngawi. Saya pelayanan tidak digaji, saudara. Dia anak. Maka apa yang saya lakukan? Nyucikan pakaian orang lain loh. Saya diberkati dengan renungan Pak Yakob 2 hari lalu di grup. Kerjakan apa yang ada di depanmu yang bisa dikerjakan. Amin. Waktu itu saya pelayanan di pedesaan, persembahan jemaat waktu itu lereng lawu, seminggu persembahan itu cuma 20.000 loh. Dari jemaat yang ada, karena persembahannya paling 1.000-2.000. Baru setahun di Ngawi, saya baru dapat berkat dari Surabaya, dikasih sebulan 100.000. Tapi saya sudah melewati, nyucek ke pakaiannya jemaat loh saudara. Untuk upah piro 5.000. Tujuan saya apa? Supaya saya bisa jajak ke anak saya. Amin. Kemudian puji Tuhan ketika Lia harus masuk sekolah TK, Tuhan gerakkan hambanya Bu Foni menawari saya, mau ndak pelayanan di Semarang, ngopeni wong jompo sama ngelayani anak-anak, mau nggak? Saya langsung tangkap, tapi nggak langsung yes Bu, enggak. Saya berdoa, doa puasa waktu itu sebulan. Tuhan memberi pernyataan 2 kali sehingga saya diteguhkan, yes saya ke Semarang. Di Semarang, jangan dikira saya langsung selalu khotbah begini. Apa ya Pak Yakob? Saya ngopeni mama-mama yang sudah jalan aja begini, sudah. Tahu nggak? Kalau jalan begini, jatuh di lantai apa? Mau ke kamar mandi, udah kebelet. Saudara ngerti kan maksud saya? Saya memandikan sampai terjadi, mungkin Bu Foni wis lali. Tangan saya ini melepuh-melepuh, saudara. Pernah rapat waktu gereja masih di Grand Marina, melepuh sambil netes, saudara. Itu pasti virus. Saya putus asa, saudara. Tuhan, aku nih kok sampai ngalami kayak gini toh Tuhan. Jasa, bayang ya tangan melepuh netes-netes kena virus. Tapi puji Tuhan, semua bisa berlalu. Tuhan memberi kekuatan. Amin. Dari situ saya terus Tuhan kuatkan. Saya melihat bagaimana Tuhan terus memulihkan hidup saya. Tahun 2011 ada tawaran, Mbak Sri mbok ngajar anak-anak di sekolahan. Tahu saudara, gajinya berapa? Pak Yakob masih ingat waktu itu saya bilang gini, di rapat. 3 juta? Wow, kenyang aku. 300.000 ngajar part time di sekolahan. Ketika flyover Kali Banteng sedang dibangun,
saya hampir berhenti. Kenapa? Karena kalau pas panas, macet itu hampir 1 jam. Pas pulang dari ngajar atau pas berangkat ngajar yang siang. Ketika hujan saya bisa kudanan 1/2 jam karena macetnya parah. Saya udah ngomong ke yang nawarin saya, aku tak stop, no, aku sudah nggak tahan, aku kepanasan, aku sampai berjam-jam macet. Kan aku belum terlalu pintar naik motor. Tapi dia bilang, Mbak bertahan, no. Nanti katanya akan ada perhatian untuk orang-orang honorer. Saudara, saya bertahan. Itu tahun 2011 sampai 15 pertengahan. Berapa lama? 4 tahun. Digaji 4 tahun cuma naik 100.000. Tapi saudara tahu, saya bertahan, saya belajar setia karena juga anak-anak membutuhkan. Tahun 2015 baru ada info. Kepala sekolah bilang, Bu Sri mau tetap melanjutkan ngajar tapi harus masuk setiap hari atau ngebot ke gereja. Dia bilang gitu. Saya pikir-pikir, ini kalau Bu Sri mau ngajar tiap hari bisa masuk, maka akan dilaporkan ke dinas kota pendidikan dan akan dapat gaji dari kota. Saudara, Tuhan memimpin saya diberi penglihatan. Maka saya memutuskan, saya mengajar di sekolahan dan bisa masuk setiap hari sampai jam 2 dan tetap pelayanan part-time di gereja. Saudara, inilah perjalanan hidup yang Tuhan percayakan ketika Tuhan memberi tugas tanggung jawab. Kita sudah memegang mimpi besar dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati hidupku. Maka pegang, jalani dengan setia. Pekerjaan yang nampaknya remeh sekalipun. Itulah yang dialami Yusuf. Yusuf sudah punya mimpi besar. Tapi apa langsung serta-merta dia menjadi raja, saudara? Nunggu bertahun-tahun. Dia mengalami banyak hal sulit. Tetapi saat dia mengalami hal sulit pun Tuhan berbicara. Allah menyertai Yusuf dan membuat semua yang dikerjakannya dibuat berhasil. Amin. Ketika Tuhan ngomong itu, apa Yusuf sudah menjadi raja? Enggak, dia lagi jadi budak loh Bu Elso. Budak kira digaji loh. Tapi Tuhan ngomong, Yusuf disertai Tuhan dan dibuat berhasil. Mana budak berhasil? Banyak orang itu mempunyai ukuran berhasil itu kalau sudah punya uang banyak, mobil banyak, rumah indah mewah. No, itu ukuran manusia. Ukuran Tuhan berbeda dengan ukuran manusia. Katakan amin. Sehingga engkau yang belum punya mobil dan rumah, engkau berkata, aku ini orang berhasil. Karena apa? Aku berhasil di dalam Tuhan. Tuhan menyertaiku. Apa yang dipercayakan kepadaku bisa aku kerjakan dengan baik. Itu namanya berhasil. Katakan, aku orang yang berhasil. Karena aku disertai Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Pak Yakub sampai jam berapa, Pak? 8. Astaga. Jam 9 ya boleh. Mas Tesi longgar waktu ya, Pak. 39 ayat 1. Mari jemaat yang membaca duluan, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu, katakan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Wah, selalu dibuat berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Terus 3, silahkan.
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow, budak itu tidak digaji loh aslinya saudara. Tapi ini budak yang dipercaya oleh tuannya. Semua yang dimiliki tuannya berada di bawah kuasa dia. Jadi menurut Pak Yakub dia digaji enggak Pak? Karena semua yang dimiliki oleh Potifar itu diserahkan pada Yusuf. Menurut Pak Yakub dia digaji enggak? Dia mendapatkan upah enggak? Kalau menurut saudara gimana? Budak itu waktu itu enggak dikasih upah loh. Saya enggak tahu juga. Tapi dia artinya punya kuasa. Bahkan dia itu memerintah budak-budak lain. Jadi Tuhan berkata, sebagai budak pun Yusuf dianggap berhasil. Katakan, aku ibu rumah tangga yang berhasil. Untuk ibu-ibu. Mungkin aku membuat kue, aku berhasil. Aku hanya menjual makanan kecil-kecilan, aku dibuat berhasil. Aku seorang guru yang berhasil. Aku seorang karyawan yang berhasil. Aku seorang pengusaha yang berhasil. Itulah yang sudah Tuhan taruh dalam hidup Yusuf. Melalui proses yang nampaknya berat. Tapi Yusuf selalu tidak melupakan mimpinya. Suatu hari aku akan menjadi penguasa. Jadi ketika hari ini kita belum mungkin mencapai yang target puncaknya, kita mau. Kita menjalin dengan penuh tanggung jawab. Apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi poin yang kedua, hidup dalam kerajaan Allah kalau tadi punya visi besar, pasti diberkati. Yang kedua apa? Percaya disertai Tuhan dan dibuat berhasil. Amin. Amin. Engkau dan saya harus punya keyakinan ini. Tuhan itu selalu menyertai aku tiap hari dan aku dibuat berhasil. Saya kalau naik motor mau turun dari cangkiran tuh apa saudara yang saya lakukan? Tuhan menyertaiku, Tuhan menjagaiku, dijauhkan dari kemalangan, dijauhkan dari bencana, aku selamat, aku aman. Aku beruntung, bahkan saya punya statement tuh diingat terus sama Lia. Aku kalau turun ke bawah itu ngambil berkat. Turun ke bawah ngambil berkat, mungkin saudara. Cangkiran kan dhuwur. Tapi aku selalu turun ki ngambil berkat sampai Lia. Benar juga ya yang Ibu katakan ya. Kok ada saja ya berkat, enggak selalu melalui gereja ini loh saudara. Ada aja berkat yang harus aku ambil sampai lihat. Benar loh yang diomongkan Ibu. Seminggu turun 3 kali, seminggu ngambil berkat 3 kali. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Tuhan kita hebat. Kalau saudara mengimani itu, Tuhan taruh perkataan pewahyuan seperti itu, katakan. Tuhan yang akan mengerjakan. Amin. Kita disertai Tuhan, kita dibuat berhasil. Orang dunia pintar tapi mungkin tapi pasti tidak disertai Tuhan. Maka dia hanya bingung ke sana sini, kok orang menghasilkan. Betul? Kita lihat selanjutnya. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Silahkan Bapak Ibu 1, 2, 3. Tetapi Tuhan 1, 2, 3 menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Aduh, nek dilihat manungso kayaknya Yusuf ki kok malang banget ya. Kok berarti saudara-saudara ini sudah mau membunuh, dimasukkan ke sumur, dijual ke Mesir, jadi budak sengsara. Kalau orang dunia melihat Yusuf ini kok ciloko terus ya. Tetapi lihat, kelihatannya celaka, tapi di mata Tuhan disertai, dibuat berhasil. Lihat sekarang udah enak-enak jadi kepala budak-budak, lah kok sekarang mah masuk penjara. Kalau orang lihat, oh kuwi mesti dikutuk Tuhan, mesti ndek dosa dhuwur, mesti dosane akeh, makanya uripe rekoso. Betul enggak? Banyak orang suka menghakimi gitu.
Kalau ada orang yang malang malah digeguyu, saking kowe sih. Nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya. Wah, bayangkan kau di situasi apapun, Tuhan menyertai engkau dan saya, melimpahkan kasih sayang. Katakan, aku dilimpahi kasih sayang Tuhan. Amin. Jadi situasi apapun yang kita hadapi, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada di sana, menguatkan kita, memberi jalan keluar. Prinsip apa yang ada di sini? Sekali lagi Tuhan menyertai dan memberikan kasih karunia-Nya. Tapi ada prinsip lain yang juga dialami Yusuf. Ketika Yusuf dimasukkan penjara, apa sih yang membuat Yusuf dimasukkan penjara? Karena difitnah, saudara. Difitnah oleh istri Potifar. Difitnah karena dia tidak mau digoda oleh istri Potifar. Apa yang dikatakan Yusuf kepada istri Potifar? Kita lihat Kejadian 39 ayat 9. Ini ketika Yusuf digoda istri Potifar, saudara. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar, ia di sini adalah Potifar. Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3 bawahnya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nih, hidup dalam kerajaan Allah itu seperti ini. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kejahatan. Amin. Setuju? Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia tidak berbuat dosa terhadap Allah. Kenapa? Setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus yang menuntun dalam kebenaran. Bisa enggak kepleset? Bisa enggak Bu Else? Kepleset. Lah aku kadang kepleset loh Bu Else. Kadang nek pas mandualan wong lewat sak geleme dhewe. Jengkel kan membahayakan Pak Saudara. Pak Yakub kalau di jalan nemu orang yang gitu mungkin masih tetap tenang. Karena Pak Yakub kan lebih sabar emosinya daripada saya. Pak Yakub kayaknya ada gitu, tetap diem. Lah nek saya, orang ngerti aturan, saya bisa gitu loh saudara. Nah itu bukan berarti kita terus berkubang di itu, betul enggak? Pernah enggak yang lain kepleset? Pernah, Bu Elsa ngaku, ya aku juga Bu Elsa. Nah tapi Yusuf ini sepertinya enggak pernah diceritakan di Alkitab dia melakukan kejahatan. Ya, Daniel itu juga enggak pernah. Nek Daud kan pernah melakukan dosa. Tapi Yusuf ini tipologi Yesus Kristus. Dia juga disiksa oleh saudara-saudaranya. Dia diserahkan sebagai budak. Yesus adalah hamba yang diserahkan. Dikatakan di sini, Yusuf berkata ketika digodain, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Inilah orang yang hidup di bawah kasih karunia, tidak dikuasai dosa. Amin. Karena sadar dirinya sudah ditebus dari dosa. Kita bekerja bukan sikot sana sikot sini. Setuju? Lah kok sing jawab ora terlalu setuju? Setuju. Kita bekerja sebagai anak-anak Allah, tidak sikot sana sikot sini. Tidak menjatuhkan teman supaya diri kita naik. Nah, kita bekerja menjauhi kejahatan karena kita dipimpin Roh Kudus. Amin. Maka Yusuf tuh berani, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Inilah prinsip kerajaan Allah, kebenaran. Yesus kebenaran memimpin kita dalam kebenaran. Akibatnya masuk penjara. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kadang kita mungkin tidak disukai semua orang. Mungkin malah kita dianggap sok suci. Tapi tetaplah berjalan dalam kebenaran. Tetaplah berbisnis dengan jujur. Tetaplah bekerja dengan baik tanpa menjatuhkan teman. Nah,
Amin, tapi belum selesai khotbah. Lanjut. Kalau kita kembali tadi, setelah dia ada di dalam penjara, kepala penjara pun mengasihi Yusuf. Dia mendapatkan kelimpahan kasih karunia. Sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Itulah berhasil. Masa sih wong di penjara kok berhasil? Masa sih tak jadi tukang becak kok berhasil? Bisa enggak tuh, saudara? Jadi tukang becak tapi berhasil? Bisa, karena disertai Tuhan. Dia dibuat berhasil setiap hari untuk tarian akeh. Yang properti dibuat berhasil karena disertai Tuhan. Bisa enggak? Lainnya ki ora tahu do dil kok Pak Yakob arep Bu Elsa dal dil wae. Nah itu apa? Kuncinya apa? Hidup di bawah kasih karunia, hidup dipimpin oleh Allah. Mendapat kasih karunia. Yakini itu saudara. Yakini bahwa kasih karunia itu pasti menghasilkan, ditambahkan semua yang dibutuhkan. Pada puncaknya mari kita lihat. Puncak dari kehidupan Yusuf yang diberkati. Kita lihat Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Kalau kemarin Ishak selalu menabur dan dibuat berhasil berapa kali lipat? 100. Sekarang lihat, Yusuf tuh selalu mengandalkan Tuhan. Kejadian 41 ayat 15 dan 16. Yuk gantian, silahkan 1, 2, 3. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku. Lihat kata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Ini loh orang yang hidup di bawah kasih karunia, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Dia tidak berkata ini karena aku pinter, ini karena aku memang hobiku itu menjalankan bisnis. Ini bukan karena aku itu otakku pinter bisnis. Bukan karena otakku pinter ngajar. Tapi sekali-kali bukan aku melainkan Allah. Allah lah yang menaruh di dalam hatiku, naruh di dalam pikiranku. Bagaimana aku harus menjalankan bisnis ini. Bagaimana aku harus mengambil keputusan. Seperti renungan tadi yang ada di grup. Hikmat untuk memutuskan, hikmat untuk menanggapi semua situasi, itu sumbernya dari Allah. Amin. Setiap hari dalam pekerjaan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin jengkel, dengan orang-orang yang sulit, tetapi hikmat Allah memimpin kita. Bagaimana kita harus berkata-kata, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus mengambil keputusan. Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Semua hanya karena Tuhan, bukan karena aku hebat. Kalau engkau punya modal yang besar, tanpa Roh Kudus, tanpa Kristus modal bisa habis. Tetapi engkau mungkin modal sedikit, tetapi ada Yesus yang memimpin, bisa menjadi M bahkan T. Bukan Yusuf Yakob tadi Wijaya, tapi triliunan. Amin. Bersama Yesus dari 0 bisa menjadi triliunan. Katakan, aku percaya Tuhan, Engkau membuat aku sukses dalam semua area. Kalau Pak Yakob katanya setiap mendengar kata blessing bergejolak. Saya tuh baca loh Pak statusnya Pak Yakob. Saya juga setiap kali mendengar berkat, kelimpahan, supply, bergejolak. Itu berkat, itu rema yang Tuhan taruh. Sehingga pikiran hati kita dipenuhi positif firman Allah. Berkat, hidupku diberkati, aku sehat, dan sebagainya. Amin. Yuk, hafal Yeremia 17 ayat 8. Hafal enggak?
ayat 7 dan 8. Kalau enggak ya dibuka aja. Siapa yang hafal enggak usah baca. Ayat 7. Ayat 7. 1, 2, 3. Amin. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan pasti diberkati. Ayat 8 bareng-bareng. 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang kita andalkan, dialah Tuhan yang kita harapkan. Di situ Dia membuat kita tidak pernah kekeringan. Masa pandemi corona menyelimuti seluruh dunia. Dunia ini lemah tapi tangan Tuhan kita kuat. Dia yang membuat kita tidak berhenti diberkati. Jadi pas sebelum corona beras saben sasi tuku, tapi setelah ada corona tumpuan beras berlimpah. Nah, itu contoh tahun kering kok malah diberkati. Ishak menabur saat kering ya Pak, kemarin ya, diberkati. Jadi di dalam Tuhan tidak bergantung situasi dunia. Dalam Yesus tidak bergantung situasi zaman. Haleluya, itulah prinsip orang yang hidup kerajaan Allah. Kita sekarang masuk bagian akhir. Kejadian 41, ayat 41 sampai 44 tadi sudah belum ya? Sudah ya. Sekarang 47, ayat 11 sampai 12. Pak, maaf Pak, 41 dulu. Ayat 41 sudah belum tadi ya? 41 ayat 41. Nah, yuk kita baca. Wah, ini Yusuf dilantik saudara. Ya, 1, 2, 3. Wow, dia dilantik tadi, dia dengan hikmat Allah bisa menerjemahkan mimpi Firaun. Nggak usah tak ceritake ya mimpi Firaun ya. Wes ngerti kabeh? Nek urung ngerti wacanan Kejadian 39 ya. Dia bisa ngartikan mimpi Firaun dan benar-benar itu sumbernya dari Allah. Maka Firaun kemudian melantik. Wah, kayak Pak Jokowi dilantik. Bayangkan seluruh Indonesia melihat Pak Jokowi. Dari orang tukang mebel. Maaf loh Pak, Peter dulu tukang mebel ya Pak ya. Dia dilantik jadi presiden. Yusuf dulu seorang yang jadi budak. Yusuf dulu seorang masuk penjara. Sekarang dilantik menjadi wakilnya Firaun. Ayat-ayat berikutnya berkata, kamu kuberikan kuasa. Di bawah kuasamulah semua orang tunduk. Tanpa sepengetahuanmu orang tidak akan melakukan apapun di Mesir. Dilantik, dinaikkan kereta saudara. Bayangkan semua orang harus memberi hormat kepada Yusuf. Mimpi yang besar yang mustahil digenapi. Amin. Katakan mimpi yang besar dalam hidupku pasti digenapi. Saya tidak tahu mimpi saudara, tapi punyailah mimpi yang besar. Tentang pekerjaanmu, tentang hidupmu, tentang anakmu, tentang pelayananmu, tentang semua yang terbaik dari Tuhan. Tuhan mau kita punya mimpi besar itu. Aku diberkati berkelimpahan, aku tidak kekurangan apapun. Saya suka melihat gambar Tuhan Yesus bersama domba-domba dan padang rumput hijau. Itulah kelimpahan dalam Yesus. Kita tidak kekurangan apapun. Amin. Yusuf diberkati, Sri Partini diberkati, Ari diberkati, semua jemaat GKI Purwinama diberkati. Apa yang harus dilakukan? Apa yang semestinya dilakukan setelah diberkati? Inilah prinsip kerajaan Allah. Koko Ari, kalau sudah diberkati, jadi berkat.
Itulah yang dialami Yusuf, saudara. Dia diberkati ketika keluarganya sedang kelaparan di tanah Kanaan. Dia diberkati ketika seluruh dunia tidak bisa mencari gandum. Yusuflah yang menyediakan gandum. Semua orang datang membeli ke Mesir gandum yang sudah disiapkan Yusuf. Semua keluarganya pergi ke Mesir membeli gandum. Tapi setelah itu Yusuf berkata, kamu ini saudara-saudaraku, aku akan menyediakan makanan yang kamu butuhkan. Dengan tangisan Yusuf memeluk saudara-saudaranya dan berkata, jangan takut, kamu memang mereka-rekakan yang buruk kepadaku, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan. Aku mendahului kamu ke Mesir untuk menyediakan berkat bagi kamu. Wow, pernah disakiti, mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi dia tidak membalas. Dia membalas kejahatan dengan kasih, dia memberkati keluarganya. Amin. Itulah saudara dan saya. Mungkin berkat yang Tuhan berikan kepada saudara nampaknya belum begitu wow, tapi mulai memberkati dengan cara itu. Yang nampaknya masih sedikit pun mulailah memberkati. Ayat terakhir. Kejadian 47 ayat 11 sampai 12. 47 ayat 11 sampai 12. Mari 1, 2, 3. Amin. Yusuf memberikan tempat yang terbaik untuk saudara-saudaranya dan ayahnya. Dia diberkati dan menjadi berkat. Tapi memberikannya kok bukan yang terjelek ya. Dia memberikan tempat yang terbaik, yang subur. Nah inilah kalau kita memberkati, ya belajar memberi yang terbaik dari Tuhan. 12. Dan Yusuf memelihara ayahnya dan saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Amin. Diberkati dan menjadi berkat. Semua proses dijalani oleh Yusuf dengan tabah karena keyakinan Allah sudah menetapkan dia untuk menjadi orang besar, orang yang berhasil, orang yang sukses. Dia jalani dengan tabah. Dia tidak gampang putus asa. Dia tahu Tuhan menyertai dia. Kuncinya yang membuat dia berhasil. Mari jemaat GKI Puri Marina, apa yang Tuhan percayakan hari ini kita lakukan dengan tanggung jawab dan penuh keyakinan. Tuhan membuat engkau dan saya berhasil dalam situasi dunia apapun. Amin. Mari pemusik maju ke depan. Kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, kasih karuniamu membuatku hidup. Saya menyerahkan pada Pak Yakob untuk berdoa dan mendoakan berkat dan firman. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharap. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu
tangan-Mu Tuhan, hidup kami ada, masa depan kami ada, pengharapan kami ada, dan tidak pernah mengecewakan. Engkau selalu berhasil di dalam menggenapkan perjanjian-Mu, dan kami percaya kami tinggal di dalamnya. Sebab itu kami semua yang ada di sini yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan memimpin, menyertai, memberkati, melipat kali gandakan. Saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Sekarang berkata-katalah menurut ukuran yang dikaruniakan kepadamu. Iman Yesus yang ada padamu. Mulai perkatakan, aku diberkati, Tuhan membuat usahaku berhasil. Tuhan yang menjadikan aku naik dan terus naik. Tuhan yang memimpin hidupku di dalam kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan. Terus katakan Bapak Ibu, saudaraku, ketika engkau berkata-kata dari apa yang engkau percayai, engkau sedang menarik segala sesuatu yang Tuhan sediakan menjadi nyata dalam kehidupanmu. Terima kasih. Dengar Tuhan, kami percaya, jemaat percaya, kami percaya. Haleluya. Terima kasih. Yusuf berhasil karena Tuhan. Jemaat JKI Puri Marina berhasil karena Tuhan. Kami semua berhasil karena Tuhan. Tuhan sumber keberhasilan kami. Kami tak pernah ragu dan tidak pernah gentar. Dan kami tidak akan diombang-ambingkan oleh apapun juga yang mengintimidasi kami. Karena kami tahu firman-Mu jauh lebih kuat dari apapun juga. Dan itu berakar di dalam setiap hati, pikiran, jiwa kami. Sampai kami betul-betul menikmati segala yang kami percayai. Haleluya. Dan makin hari kami makin kuat, makin teguh dan makin mengalami kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandang Dia. Hanya tertuju kepada Dia saja. Engkau boleh berjalan di dalam dunia ini. Engkau tidak mungkin tenggelam oleh apapun juga. Sebab as Jesus is, so are you, so are we in this world. Sebagaimana Yesus ada, engkau ada di dunia ini. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam hidupmu. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah, engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu semua orang menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Dan semua kita yang menerima berkat bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Saya mau sharing sedikit aja ya. Ini karena tadi Bu Sri ngomong soal gaji ya. Ya tanya saya gaji, kan saya tanya Bu ya, gaji itu apa? Maksud saya begini. Kalau dunia modern orang bilang gaji itu soal uang. Ya. Dan kita semua perlu uang Bapak Ibu ya di dalam zaman ini. Tapi uang bukan satu-satunya gaji. Yakub bekerja pada Laban, gajinya adalah Rahel. Tapi kemudian dikasih Lea. Waduh, pengingkaran perjanjian. Dia kerja lagi 7 tahun untuk dapat Rahel yang dicintainya. Zaman dulu kekayaan tidak diukur dengan berapa banyak uang. Tapi apa? Ternak. Dan saya mau mengatakan, betul Yusuf tidak digaji karena tidak ada statement apapun di dalam Alkitab bahwa Yusuf menerima gaji. Tapi kepercayaan itu adalah satu sistem tukar, nilai tukar ya. Lalu kedudukan, itu sistem tukar. Dan banyak cara pembayaran yang dalam zaman dulu diomong soal barter ya. Kamu punya apa, aku punya apa, kita ijol-ijolan. Itu cara pembayaran. Jadi kalau hari ini banyak orang berpikir bahwa uang adalah satu-satunya adalah gaji atau kekayaan. Saya pikir itu keliru besar. Makanya banyak orang menghancurkan kehormatannya untuk korupsi. Uangnya banyak. Apakah orang-orang seperti itu disebut kaya?
Laodikia, mereka bilang, aku tuh kaya dan aku sudah memperkayakan dalam banyak hal. Aku tidak kekurangan apa-apa. Mereka menilai diri seperti itu. Tapi Tuhan dari surga ngomong, kamu malang, kamu miskin, kamu telanjang, kamu buta, dan semua yang jelek diukurkan kepada mereka yang tampak kaya. Nah itu kan cilaka. Nah hari ini banyak orang Kristen atau orang percaya yang terjebak dalam sistem dunia yang mengatakan bahwa uang adalah satu-satunya nilai dari sebuah tukar kehidupan. Saya berkata tidak. Uang adalah salah satu. Dan memang kita tidak bisa menghindari dalam sistem yang kita ikuti sekarang ini. Ya. Tapi bukan itu satu-satunya. Oke, itu sharing saya ya untuk melengkapi Bu Sri. Tapi ini yang terakhir yang sebelum pulang. Saya tuh merasa bahwa banyak hari-hari ini jemaat yang sebetulnya selain gajinya kepotong, PHK, juga yang kerjaannya nggak bisa jalan. Kemarin ada telepon masuk ke saya, dia bilang dia pemain musik dan biasanya ditanggap di pernikahan. Dan semua stop semua, acara-acara stop semua. Nah, saya bilang sama dia, kalau kamu menunggu dapat hasil daripada pemain musik, kamu akan menjadi orang yang sangat terlambat. Hari ini kerjakanlah apa yang kamu bisa kerjakan, yang Tuhan taruh di depanmu. Dia sudah bilang bahwa aku juga mau jadi tukang, tapi orang menolak semua karena pekerjaan borongan juga menurun, tidak butuh tukang katanya. Padahal dia nggak bisa nukang, saudara-saudara, dan dia sudah mau. Saya bilang, bagaimana kalau belajar online? Bagaimana kalau brokeran, jual makanan, sana jual masakan, tidak bisa jual, kamu yang jualin, kamu ambil selisihnya. Bagaimana kalau misalnya ada orang butuh barang ini, lalu kamu menemukan dan kamu temukan kepada orang yang membutuhkan, lalu orang menjawab, aduh saya belum bisa seperti itu. Bapak Ibu, kita ini makhluk yang paling gampang menyesuaikan. Jadi saya bilang, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, jangan menunggu apa yang bisa kamu kerjakan untuk nanti orang bisa pakai lagi. Anak saya Krista gak bisa ngelesi lagi, karena sejak sekolah tutup, semua offline close. Ya, beruntung sekali. Pas perpanjangan ruko, ditawarin, dinego gak bisa, langsung close. Timingnya tepat banget. Dan kemudian setelah itu langsung dia mengumumkan, saya mau mengajar online. Dan muridnya tetap luar biasa. Bisa. Ya, jangan terpatok hanya kepada satu titik keterampilan atau satu titik situasi yang kita bisa dan kita mengatakan yang lain tidak bisa. Bapak Ibu, buka hati, buka pikiran, nikmati sekelilingmu dan jadilah peka di dalam pimpinan Tuhan supaya bisa menemukan peluang-peluang baru. Dan saya itu merasa perlu begini karena saya kan gembala saudara. Kalau betul ada orang-orang yang betul-betul perlu kerja, tidak bisa kerja. Perlu gaji, nggak dapat gaji. Siapa mau menggaji? Perlu uang, nggak dapat uang. Masa gereja cuma kerjanya khotbah aja? Ya, saya tahu ini bagian yang penting untuk mensuplai spiritualitas, jiwa, emosi kita untuk mengandalkan Tuhan. Ya, ini fundamental banget. Tapi saya kepingin kalau ada jemaat yang betul-betul lagi bergumul dengan pekerjaan. Saya sudah ngomong sama Pak Vincent. Perlu ada semacam workshop, perlu ada semacam pertemuan praktis, teknis, sehingga kalau ngomong pekerjaan, gereja ini bisa terlibat apa sih di dalam kehidupan jemaat. Kalau hanya membantu diakonia, kirim beras, ya besok habis dimakan. Tapi bukan itu maksud kami mau ikut memberdayakan. Saya berkata, selalu ada peluang-peluang baru di tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Percaya Bapak Ibu? Nah, kita mau menemukannya. Oke? Beritahu saya kalau ada yang berminat. Karena dulu pernah ada grup namanya grup pekerjaan Jemaat JKI Puri Marina. Sudah close karena nggak ada yang aktif.
Nggak ada yang bertanya, nggak ada yang butuh, ya sudahlah tutup. Tapi kalau hari ini memang ternyata yang dibutuhkan, beritahu Pak Vincent, beritahu saya kalau perlu mau menolong, kita tatap muka, ya, atau kita pakai apa ini namanya, Zoom meeting, atau pakai call WA, yang conference, bisa untuk kita saling sharing. Boleh Bapak Ibu, ya, beritahu saya jika memang jemaat ada yang membutuhkan, ya. Saya berharap apa yang gereja mau lakukan kepada saudara membantu, bukan hanya duit ya, tapi juga kalau orang bilang tidak memberi ikan tapi memberi jala, lah itu maksudnya. Memberi ininya, apa alatnya, supaya dalam jangka panjang Bapak Ibu tetap survive, ya. Tuhan memberkati, selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu dan hari yang kita jalani besok. Tuhan memberkati.